Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita bersama. Perkenalkan, nama saya Ida Hidiastuti dengan NIM D101211136. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang tugas untuk pemenuhan nilai UTS, yang dimana adalah menganalisis video dokumenter tentang karpet merah oligarki, yang dimana isinya adalah Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Di sini saya sendiri ditemani oleh beberapa rekan-rekan saya. Yang pertama Muhammad Ramadan Saputra, yang kedua Igede Hendra, dan yang ketiga Aditya. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, transformasi Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengalami 2 kali transformasi setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2 kali transformasi undang-undang diantaranya, yang pertama, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang biasa kita sebut dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Akan tetapi, 2 transformasi Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak merubah substansi dari undang-undang tersebut. Baik, terkait video yang ditampilkan, terdapat 2 narasumber yang terkena dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama, Ibu Suwijiningsih selaku buruh pabrik, dan yang kedua, Bapak Muhammad Irwiana selaku pekerja kontrak. Dari masing-masing mereka ini mempunyai masalah yang terkena dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Untuk kasus Ibu Wiwi sendiri, beliau di sini sudah bekerja pada PT Trintar Surya Abadi selama 20 tahun, akan tetapi beliau sudah dipecat semenjak 16 April 2020. Bu Wiwi dengan kawan-kawannya tidak terima akan upah kompensasi yang sangat minim, maka dari itu beliau dan kawan-kawan membawa kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial. Menurut pengakuan Ibu Wiwi, perusahaan menawarkan sebesar 20% dari 1 PMTK, itu pun dicicil selama 10 bulan. Pihak perusahaan mendalilkan diduplik tuntutan dari pihak buruh yang di PHK mendaftarkan ketika Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan. Padahal proses mereka sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 8 hal penting dalam video. Yang pertama, tentang pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kontrak perjanjian kerja, yang dimaksud adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha. Kemudian yang kedua, para buruh yang di PHK dengan nilai kompensasi yang begitu rendah, yang dimana dimaksudkan upah yang seharusnya diterima oleh buruh setelah di PHK itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh mereka. Yang ketiga, berbagai elemen masyarakat menentang adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, termasuk kalangan buruh. Yang keempat, buruh sendiri menilai mereka salah satu pihak yang paling dirugikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sebab banyak pasal yang merugikan kaum mereka. Yang kelima, tentang pekerja kontrak dan buruh yang menjadi korban. Yang keenam, tentang Konfederasi Kasbi atau yang biasa disebut dengan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, yang dimana mencatat sekitar ada 100 buruh yang tergabung dalam anggota dari berbagai kota yang menjadi korban Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian pendapat dari Sekjen Kasbi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini sengaja diciptakan agar perusahaan-perusahaan yang berdiri dengan sistem ketenaga kerjaan yang fleksibel menurut perusahaan, di mana yang banyak diuntungkan di sini adalah perusahaan. Selain itu, menurut Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah karpet merah bagi para pengusaha dan oligarki. Terlihat konflik kepentingan antara politisi dan pengusaha yang menguntungkan pihak-pihak mereka saja yang terlibat dalam undang-undang ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya dengan NIM Stambuk D101215007. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini begitu kontroversial, yang mana isi dari pembentukan ini begitu rumit, tapi berlangsung begitu cepat, kurang dari 8 bulan saja. Inilah proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. 1. Presiden Republik Indonesia menyebut pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja 20 Oktober 2019. 2. Penyerahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 12 Februari 2020. 3. Pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada rapat kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan pemerintah pada tanggal 14 April 2020. 4. Persetujuan atas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 5 Oktober 2020. Kemudian, dengan waktu yang begitu singkat, lebih dari 80 undang-undang yang terdiri dari lebih 1.200 pasal sudah terbentuk menjadi satu undang-undang dengan berisikan 174 pasal dengan masa pembuatannya kurang lebih 8 bulan. Saya lanjut, kemudian penyederhanaan perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang atau badan hukum untuk melakukan aktivitas atau kegiatan buka usaha berdasarkan peraturan undang-undang. Kemudian saya lanjut, persyaratan investasi yaitu 1. Melunasi utang, 2. Punya dana darurat atau dana pribadi, 3. Kenali profil resiko sendiri. Kemudian saya lanjut, yaitu ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian pengadaan lahan yaitu kegiatan yang menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kemudian kemudahan usaha yaitu merupakan salah satu kunci bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional. Kemudian dukungan riset dan inovasi yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada pada masyarakat, industri, pemerintah sebagai kelanjutan dari riset dasar. Kemudian administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintah. Kemudian pengenaan sanksi yaitu suatu hal yang paling sering didengar sebagai suatu hukuman terhadap sebuah pelanggaran atau seseorang yang membuat pelanggaran. Kemudian yaitu kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM yaitu meliputi 1. Undang-Undang Cipta Kerja, 2. Program PEN, 3. Kredit Usaha Rakyat atau KU, 4. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI, dan 5. Perluas ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day atau AOSD. Kemudian upaya investasi dan proyek pemerintah yaitu upaya pemerintah dalam menanamkan faktor produk langka pada proyek tertentu baru atau perluasan pada lokasi tertentu dalam jangka menengah atau panjang. Kemudian kawasan ekonomi yaitu kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi atau perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Perkenalkan, nama saya Igeden Radiatma dengan NIM D101225666. Baik, yang berikutnya UU Cipta Kerja yang merugikan buruh. Yang pertama, upah minimum terdapat dalam pasal 88C ayat 1 dan 2 yaitu penetapan upah minimum kabupaten kota UMK bukan kewajiban. Kemudian kembali kepada rezim upah murah. Lanjut, upah minimum berdasarkan sektor dihilangkan. Yang kedua, terdapat dalam kontrak kerja pasal 59 yaitu periode batas waktu kontrak dihilangkan. Yang berikut, outsourcing terdapat pada pasal 66. Isinya tidak adanya batasan terhadap jenis pekerjaan
yang boleh menggunakan outsourcing. Selanjutnya yang keempat, pesangon pasal 156, yaitu nilai pesangon buruh dikurangi dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah, atau 19 bulan upah dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui ketenaga kerjaan. Yang kelima, PHK pasal 155A. PHK menjadi mudah dengan hilangnya frasa-frasa atau batal demi hukum. Terhadap PHK yang belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang kelima, cuti pasal 79. Cuti panjang berpotensi hilang karena menggunakan frasa dapat. Kemudian selanjutnya cuti kerja pasal 77. Ketidakjelasan batas waktu kerja. Slide selanjutnya, ketidakadilannya pemerintah dalam UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini banyak terafiliasi oleh dunia usaha ketimbang para pekerja. UU Cipta Kerja sebagian besar berasal dari Kadin, Apindo, dan pelaku usaha, tapi tidak melibatkan dari lembaga kalangan buruh. Selanjutnya, yang menjadi urgensi dalam negara bukanlah kurangnya para investor yang ada di Indonesia, melainkan yang menjadi urgensi dalam negara ialah kurangnya serapan tenaga semakin tahun kian menurun, terbukti dari data statistika yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamalani Saputra dengan NIM D101217008. Data statistik antara para investor dan serapan tenaga kerja. Sebagaimana sumber yang kami dapat dari kata data, antara investor dan serapan tenaga kerja ini berbanding terbalik, yang mana serapan tenaga kerja dari tahun 2015 sampai 2019 itu tahun ke tahun kian menurun. Begitu sebaliknya, para investor dari tahun 2015 sampai tahun 2019 itu satuan triliunnya itu dari tahun ke tahun itu kian menaik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari data statistik ini bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja ini bukanlah untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan para investor. Dari kesimpulan ini jelas, kekuatan para elit lah yang menguasai politik di Indonesia. Beranjak ke kesimpulan. Dari kesimpulan yang kami dapat di video dokumenter ini, bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak terafiliasi oleh dunia usaha ketimbang dunia para pekerja. Keseimbangan triparti pada Undang-Undang Cipta Kerja tidak tercapai karena adanya ketimpangan keadilan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, yang mana terbukti hal tersebut membuat para pekerja dan serikatnya melakukan demonstrasi yang menyatakan bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja ini merugikan para pekerja dan hanya mementingkan para investor saja. 7 aspek kontroversial bagi para pekerja di Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama ialah upah minimum pada pasal 88C ayat 1 dan 2, yang mana penetapan upah minimum kabupaten kota UMK bukan sebagai kewajiban, kembali kepada rezim upah murah. Yang kedua, kontrak kerja pada pasal 59, periode batas waktu kontrak kerja dihilangkan. Yang ketiga adalah outsourcing pada pasal 66, tidak adanya batasan terhadap jenis pekerjaan yang boleh menggunakan outsourcing. Yang keempat adalah pesangon pada pasal 156, nilai pesangon buruh dikurang dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah, yang mana 19 bulan upah dibayar oleh pengusaha dan 6 bulan melalui jaminan kehilangan pekerjaan yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang kelima adalah PHK pada pasal 155A, yang mana PHK menjadi mudah dan dengan hilangnya frasa
batal demi hukum terhadap PHK yang belum ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yang keenam adalah cuti pada pasal 79. Cuti panjang berpotensi hilang karena menggunakan frasa dapat. Yang ketujuh, waktu kerja pada pasal 77. Ketidakjelasan batas waktu kerja. Yang menjadi urgensi dalam negara bukanlah kekurangan para investor yang ada di Indonesia, melainkan menjadi urgensi dalam negara ialah kekurangan serapan tenaga kerja yang semakin tahun kian menurun. Inilah kesimpulan yang kami dapatkan pada kelompok 9 di video dokumenter Karpet Merah Oligarki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sekian penjelasan dari kelompok kami tentang analisis video dokumenter Karpet Merah Oligarki. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, nama budaya bagi kita semua.